Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat, Dua kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. padat, Kebakaran menghanguskan 4 kios di jelas, Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gagalkan aksi kawanan begal yang hendak mencuri kendaraannya. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarkan Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi bersama saya Ece Dias dalam program acara Sapa Sorong. Kali ini kita akan membahas mengenai Kota Sorong, persiapkan makan bergizi gratis. Dan saat ini sudah bersama saya Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Pak Arbi William Mamangsa. Selamat pagi Bapak, apa kabar hari ini? Selamat pagi, kabar baik, luar biasa. Puji Tuhan selalu dalam sehat walafiat ya Pak. Amin. Pak, dalam pemerintahan Presiden Prabowo saat ini tengah melaksanakan program makan bergizi gratis di Indonesia. Dan di Papua Barat Daya khususnya di Kota Sorong saat ini yang pertama kali melaksanakan program makan bergizi gratis. Kita mau tanya nih Pak, bagaimana kesiapan Kota Sorong, seperti apa? Kalau boleh tahu Pak, seperti apa profil jumlah siswa dan sekolah di Kota Sorong yang menerima program ini? Iya. Terima kasih buat semua pemirsa yang mengikuti siaran ini, Sapa Sorong. Jumlah siswa di Kota Sorong itu ada 49.804 siswa. Terdiri dari 294 sekolah dari TK sampai SMA SMK. Sedangkan pada tanggal 13 kemarin kita udah running makan bergizi gratis. Itu untuk 8 SD dan 1 SMP yang berjumlah 3.300 siswa yang berada di wilayah distrik Sorong Barat atau di seputaran Rufai dan Kampung Baru. Kemudian Pak, berapa target siswa untuk program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo? Mungkin bisa dijabarkan SD berapa? Ya, sebenarnya semua anak itu jadi penerima manfaat. Karena ada 4 kategori penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, kemudian anak di bawah usia 5 tahun, dan anak usia sekolah dari TK sampai SMA. Nah, dengan jumlah siswa yang seperti tadi saya sebut 49.000, itu artinya bahwa pasti ada banyak dapur-dapur yang harus dibangun, posko dapur induk yang dibangun. Nah, dalam SOP, satu dapur itu hanya bisa melayani 3.000 peserta didik dengan radius 3 kilo. Artinya bahwa dengan jumlah siswa
sebanyak 49.000, Kota Sorong ini membutuhkan kurang lebih 15 dapur. Kurang lebih 15 dapur. Nah, yang baru di running atau di launching itu pada tanggal 13 Januari kemarin adalah satu dapur yang berlokasi di Kompleks Koramil Sorong Barat. Nah, dia hanya menjangkau 8 SD, 1 SMP dengan jumlah 3.000 lebih sedikit untuk radius 3 kilo. Bagaimana persiapan awal Dinas Pendidikan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis yang baru pertama kali di Kota Sorong? Iya. Nah, mungkin saya ingin flashback sejenak di tahun 2024 akhir. Kami setelah mendapat arahan dari Kepala Daerah Pak PJ Wali Kota Sorong, kami telah mulai melakukan kegiatan-kegiatan makan bergizi gratis, tapi dengan pola yang berbeda. Nah, itu kepada 1.800 siswa sampai Desember. Nah, tapi kemudian untuk makan bergizi gratis ini itu dikoordinir di bawah Badan Gizi Nasional dan pihak-pihak lain yang tergabung di dalamnya. Nah, bagaimana persiapan pemerintah kota sendiri? Nah, tentunya di tahap-tahap awal mulai dari pembangunan dapur, penyediaan lahan, pembangunan dapur dan sarana-sarana, kemarin kita berkolaborasi karena Dinas Pendidikan sendiri telah menganggarkan itu dalam DPA kami, sehingga dalam persiapan awal itu kami melihat bahwa mana yang belum tersedia, yang masih kurang dalam penyediaan sarana-sarana, penunjang alat-alat dan bahan. Itu kami bersama-sama berkolaborasi lewat rapat-rapat teknis antara Kepala Daerah, Pak PJ, dengan pihak Dandim, Koramil, Dinas Pendidikan, sehingga kita selalu mengidentifikasi, membuat evaluasi apa yang belum tersedia dalam rangka harus running. Nah, disitulah Dinas Pendidikan terlibat bersama-sama menyediakan hal-hal yang masih belum tersedia untuk mempercepat proses peluncuran atau dimulainya makan bergizi gratis tadi. Nah, bagaimana koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait pelaksanaan makan bergizi gratis ini, Pak? Oh, tentunya ini pekerjaan yang bukan mudah, apalagi untuk pertama kali dilakukan secara nasional. Nah, dan saya melihat sejauh ini pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kota, dengan semua OPD terkaitnya telah melakukan banyak koordinasi. Beberapa waktu lalu di Hotel Panorama Relits itu ada rapat koordinasi yang melibatkan baik PJ Gubernur terpilih, dan semua kepala daerah se-provinsi Papua Barat Daya, termasuk instansi teknis, diantaranya Dinas Pendidikan. Nah, karena makan siang gratis ini itu melibatkan banyak pihak tentang bagaimana persiapan bahan bakunya, ikannya, sayur, daging, dan sebagainya, dan itu melibatkan OPD-OPD terkait lainnya. Nah, sehingga pemerintah selalu melakukan rapat-rapat teknis antar OPD, atau dengan melibatkan OPD yang lain untuk melihat kesiapan kita untuk terus melakukan ini dalam waktu yang panjang. Berarti yang sementara saat ini hanya menjadi terkendala yaitu dapur ya, Pak, sehingga itu seharusnya bertambah 15. Yep. Yang harusnya menjadi 15. Sementara saat ini hanya satu yang baru launching. Satu sedang on proses, dalam waktu dekat akan launching lagi satu dapur yang berlokasi di kompleks UMS, satu dapur lagi, tapi dalam waktu dekat dia akan launching lagi, akan ada 2. Nah, tadi karena ini bukan pekerjaan yang mudah, bayangkan negara harus memberi makan gratis bergizi bagi anak-anak, sehingga memang harus terorganisir dengan baik secara bertahap, itu akan dilakukan. Yang pasti bahwa karena ini program nasional, program strategis, semua pemerintah daerah, semua dinas teknis akan bersama-sama berkolaborasi, mendukung demi terselenggaranya makan bergizi gratis bagi peserta didik. Iya, baik Bapak dan juga saudara, kita akan membahas lebih lanjut mengenai persiapan Kota Sorong dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Tetaplah bersama kami.
Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan thinner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Kembali lagi bersama saya Cedias dalam program Sapa Sorong dan masih bersama kami di sini Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Pak Arbi William Mamangsa. Pak Kepala Dinas, pemerintah provinsi sangat konsen sekali ya dengan program ini, bahkan meminta kabupaten kota untuk menyiapkan anggaran untuk mendukung program ini. Kalau boleh tahu Pak, berapa anggaran yang disiapkan pemerintah Kota Sorong untuk mendukung program ini? Iya. Secara global saya mungkin belum bisa menjawab itu karena pasti karena ini akan ada hubungan lintas OPD. Tetapi untuk Dinas Pendidikan sendiri kami telah menyiapkan anggaran yang berjumlah 10 miliar dalam DPA kami untuk mendukung program makan bergizi gratis. Jadi ada jumlah 10 miliar dari OPD Dinas Pendidikan. Di Kota Sorong tadi Bapak sudah sebutkan ada 49.804 siswa ya, yang akan menerima program ini. Dan kalau boleh tahu per porsi makanan yang diterima oleh siswa-siswa ini berapa Pak? Nah, itu yang kemarin dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi itu disampaikan karena ada kalau kita lihat di SOP secara nasional satu porsi itu 10.000, tapi banyak teman-teman kemudian menyampaikan dari daerah bahwa harga bahan baku itu berbeda-beda. Di Papua kita ini bahan baku beda dengan Jawa, dan karena itu diupayakan kalau bisa dia naik ke 15.000. Mengapa? Karena jangan-jangan 10.000 itu tidak cukup untuk memberi satu makanan yang betul-betul bisa bergizi, sehingga sedang diupayakan untuk ke 15.000, tapi resminya itu belum saya dapat, tapi yang sedang berjalan itu satu porsi makanan pun Rp10.000. 10.000 ya. Kalau misalkan per porsi 10.000, makanan apa saja yang didapatkan siswa? Dari persiapan higienisnya juga seperti apa nih Pak? Nah sebenarnya memang untuk menu makanan itu sudah diatur, karena di setiap posko dapur itu, dapur induk itu sudah ada ahli gizi. Jadi di dapur itu ada 10 karyawan, ada 49 karyawan plus 1 kepala namanya SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah, di dalam tim itu sudah ada ahli gizinya, jadi mereka udah mengatur takarannya, menunya sesuai dengan kebutuhan Badan Gizi Nasional. Jadi mungkin saya tidak akan bisa memberi detail apa jenis lauknya, tetapi tadi dalam SOP sudah diatur oleh Badan Gizi Nasional menu-menu yang harus disediakan
dalam rangka pemenuhan gizi bagi anak-anak. Nah, untuk sejauh ini apa tantangan yang dihadapi untuk pelaksanaan program ini sendiri, Pak? Pasti hal-hal yang baru kita akan terus menyesuaikan, dan dalam penyesuaian ini kita pasti hadapi tantangan yang kita hadapi di setiap daerah berbeda-beda. Nah, untuk Kota Sorong khususnya, satu, tidak semua sekolah menerima dalam waktu yang bersamaan. Nah, kadang-kadang anak-anak sering ngomong, kok di sana sudah, di sini belum. Nah, kita memberi edukasi bagi masyarakat, bagi sekolah, bagi para siswa lewat kepala sekolah bahwa program ini akan dilaksanakan secara massal buat semua, tapi mungkin tadi dilakukan secara bertahap. Dan yang kedua, di Kota Sorong, walaupun ini kita kota, kita masih punya beberapa sekolah itu di pulau. Ada di Pulau Ram, ada di Pulau Sop, Pulau Dom, dan ada satu di perbatasan kabupaten, SD Negeri 7 di Kalasuat. Nah, artinya bahwa kalau radiusnya hanya 3 kilo, nah itu berarti tantangan kita. Kita tidak mungkin masaknya di Kota Sorong, kita antar ke Pulau Ram atau Pulau Sop. Nah, sementara kalau kita bikin dapur di sana, radio dia tidak bisa dapat 3.000 orang. Nah, itu tantangan, sehingga pemerintah akan terus berkoordinasi dan kemudian melakukan evaluasi apa temuan-temuan kita yang merupakan kendala, tantangan. Nah, kita akan tindak lanjuti untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Nah, kemudian tantangan yang kedua adalah bahwa kalau kita bayangkan jumlah stok barang kita di Kota Sorong ini kita hanya punya satu pasar besar. Satu hari kita, kalau ini semua sudah jalan normal, satu hari mesti makan 49.000. Artinya hari ini pemerintah sudah sedang memikirkan bagaimana ketersediaan bahan bakunya, baik sayur, ikan, telur. Kita nggak mungkin karena kurang telur kita paksa ayam bertelur 2 kali dalam sehari. Itu tantangan. Tapi tadi lintas OPD pemerintah telah memikirkan itu dan berharap tantangan ini itu dapat kita atasi, pemerintah atasi bersama-sama untuk program ini berjalan dengan optimal. Berarti sejauh ini juga yang menjadi kendala sendiri yaitu fasilitas yang belum menjamin sepenuhnya ya, Pak? Pembebasan lahan itu salah satu. Karena ketika posko dibangun itu harus diawali dengan pembebasan lahan. Nah, kalau fasilitas itu dia bisa fleksibel. Karena tadi contoh yang di Sorong Barat, nah kami mensupport semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk mempercepat proses-proses operasional pasar kita. Tapi tadi salah satu tantangan yang pasti kita hadapi adalah pembebasan lahan dalam rangka pembangunan dapur-dapur induk kita. Ya, saat ini hanya untuk menunggu hal itu saja ya, Pak? Kita masih menunggu, dan itu pasti rapat koordinasi yang melibatkan semua pimpinan-pimpinan daerah. Iya, baik saudara, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Sapa Sorong. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.
Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Masih bersama saya Ece Dias dalam program Sapa Sorong, dan kita akan membahas lagi mengenai program makan bergizi gratis. Pak, Kota Sorong layak untuk melaksanakan program ini? Apakah ini sebagai upaya untuk meningkatkan semangat para siswa untuk belajar atau seperti apa, Pak? Nah, ini pekerjaan besar pemerintah dalam rangka mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Pembangunan yang kita laksanakan itu harus berakar dari persiapan sumber daya. Nah, salah satu upaya pemerintah dalam rangka mempersiapkan sumber daya itu dimulai dari pemberian makanan bergizi gratis di usia sekolah, karena tingkat usia seperti ini itu sangat rentang. Nah, dan karena itu kita tahu di Sorong ini kalau orang lihat banyak anak-anak yang mungkin tidak makan di rumah, khususnya anak-anak dari kelompok masyarakat yang orang tuanya hanya bekerja petani, kemudian ada orang tua yang kerjanya nelayan dan sebagainya, dan banyak lagi kelompok-kelompok masyarakat yang memang belum tersentuh selama ini. Dan dampak dari itu adalah anak-anak mereka bertumbuh dengan kesehatan yang tidak maksimal. Dan karena itu pemberian makanan gratis ini menurut saya sangat layak diberikan bagi anak-anak kita di Sorong yang memang benar-benar membutuhkan perhatian pemerintah dalam rangka pemenuhan gizi untuk mempersiapkan satu sumber daya yang hebat bagi Papua Barat Daya ke depan. Makan bergizi sudah dilaksanakan, dan apa evaluasi Bapak untuk Kota Sorong sendiri? Tentunya yang telah kita laksanakan ini, running ini belum mengakomodir semua sekolah. Masih ada banyak sekolah yang sedang menunggu. Nah, dalam evaluasi yang kami lakukan, tentunya kita berharap bahwa secara hierarkis, secara berkolaborasi, satu demi satu tantangan kita akan atasi, mulai dari tadi penyediaan lahan, pembangunan posko, sarana prasarana, tenaga pengelola di dapur, kemudian sekolah, karena sekolah juga mau siap. Jadi ketika dari posko bawa ke sekolah mesti menyediakan tempat transit anak-anak untuk menikmati makan itu. Nah, semua ini merupakan tantangan-tantangan yang kita hadapi karena ini sesuatu yang baru. Tetapi saya percaya bahwa untuk sesuatu yang baik ke depan, tantangan-tantangan ini akan menjadi pelajaran, pengalaman berharga untuk next time, hari esok, seterusnya, bulan depan, tahun depan, agar program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Pak Prabowo, Presiden Prabowo, ini betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan khususnya Kota Sorong. Dari pantauan Bapak sendiri, seperti apa kesiapan sekolah-sekolah yang menyambut makan bergizi gratis ini? Wow, saya selalu mendengar, bahkan hari ini ada telepon, kok makanannya belum nyampe di kita. Kok makanannya belum nyampe. Artinya mereka dengar, kok di sekolah lain sudah. Mereka kan tidak ngerti kalau ada SOP tentang radius, tidak tentang jumlah yang harus dilayani oleh. Jadi mereka ketika dengar, kok di sekolah sana udah dapat,
kapan kita dapat lagi? Mereka kadang-kadang tanya ibu Sudah guru. menanti ya? Iya, menanti kapan kita dapat. Nah, ini memberi kita pesan bahwa anak-anak kita hari ini ketika mereka tahu bahwa ada program makan gratis, mereka antusias banget. Mereka antusias sekali. Baik anak-anak di SD, di TK, SD, SMP, bahkan anak-anak ke SMA. Ada yang tanya, kapan giliran kita? Itu luapan antusias anak-anak yang menunggu kapan makan siang gratis sampai juga di sekolah mereka. Iya Pak, dan yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk anak-anak di Kota Sorong dengan pelaksanaan makan bergizi gratis ini? Tentunya kita semua punya harapan dan punya mimpi. Mimpi kita yang pertama adalah akan lahir satu generasi hebat bagi Indonesia, bagi Papua Barat Daya, dan bagi Kota Sorong. Generasi hebat ini tidak bisa dibangun dengan satu cara saja. Tapi pemenuhan gizi bagi anak-anak kita merupakan salah satu cara yang penting berkontribusi dalam rangka mempersiapkan sumber daya. Sehingga harapan saya, program ini dapat terus dilaksanakan secara besar, menyentuh semua anak-anak kita, dirasakan oleh semua generasi kita. Bukan cuma anak-anak di kelompok-kelompok tertentu, tapi biar program ini dapat dirasakan oleh semua anak kita, dan bukan cuma satu waktu saja, tapi dalam jangka waktu yang panjang. Karena saya yakin banyak ada anak-anak yang kita mesti akui mereka ke sekolah itu nggak makan pagi, tidak sarapan, bahkan orang tua mungkin tidak menyediakannya. Bagaimana anak-anak mau belajar kalau mereka punya perut terganggu, gizinya nggak ada, bahkan ada yang makan nggak tahu apakah ada gizi atau tidak, yang penting makan aja. Harapan saya dengan program ini, kita mempersiapkan sumber daya dari aspek pemenuhan gizi ini, agar lahir generasi-generasi bangsa yang hebat, yang sehat, yang cerdas, tapi juga berkualitas. Itu harapan saya, agar Kota Sorong satu waktu bisa memberi warna tersendiri dalam dunia pendidikan, karena ada program yang hebat ini bagi anak-anak bangsa di Kota Sorong. Baik Bapak, berarti pemberian makan bergizi gratis ini sangat-sangat terbantu sekali di Kota Sorong khususnya ya, untuk menunjang SDM dan juga melahirkan generasi-generasi yang akan membawa nama baik terkhusus di Papua dan juga di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Iya. Baik, terima kasih Pak Ardi William Mamangsa, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong. Terima kasih Atas waktu bincang-bincang bersama kami di program Sapa Sorong. Semoga makan bergizi gratis ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran bagi siswa yang sangat membutuhkan ya Pak. Benar sekali. Ya saudara, saya Ece Dias dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa, Kompas TV, independen terpercaya. Banjirop masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Memasuki hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga PMK? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang. Live di Kompas TV.